Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara-saudari berada. Saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pahami bersama, yaitu terambil dalam Lukas 14 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Nah, di sini bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul atau perikopnya yaitu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayat yang ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya akan memberikan tema hidup yang berkualitas. Di sini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kualitas barang itu akan menentukan harga barang tersebut. Makin tinggi kualitasnya, makin mahal pula harga barang tersebut. Jadi karena barang yang berkualitas pada umumnya awet dan memberikan manfaat yang sangat maksimal yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini saya mau mengajarkan kepada teman-teman semua, yaitu yang saya sudah jelaskan tadi kepada teman-teman bahwa Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya kita menjadi anak muda yang berkualitas dalam hal apapun. Misalnya ketika kita sebagai anak muda yang dipercayakan oleh Tuhan, ketika kita sudah diberikan kesempatan, maka hidup kita pakai untuk hidup yang lebih berkualitas, seperti yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Kita akan belajar beberapa topik penting yang saya simpulkan di sini, yaitu topik pertama itu mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Di sini ketika kita mengasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti yang ada dalam ayat yang ketiga. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berbicara tentang murid Tuhan Yesus, pengabdian kepada Yesus harus melebihi pengabdian kita kepada keluarga kita. Misalnya dalam hidup kekeluargaan kita sangat bagus, dan ketika kita menghargai atau menghormati keluarga kita, pasti ada ada yang namanya kesenangan dalam hidup kita. Jadi di sini Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Supaya sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, kita harus menjadi orang yang berkualitas. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Supaya hidup kita bukan hanya sekedar hidup saja, tetapi hidup kita pertaruhkan untuk Tuhan. Kita mau hidup kita berkualitas. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak muda atau orang-orang yang percaya Tuhan, kita harus membuat hidup kita ini berkualitas. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak muda, sebagai orang-orang percaya, kita renungkan dalam hidup kita. Semua yang kita miliki atau apapun yang kita kasihi, kita berani tidak untuk melepaskan untuk Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus menginginkan kepada kita supaya apapun yang kita miliki, apapun yang nomor satu dalam kehidupan kita harus lepaskan untuk Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Artinya Tuhan Yesus mau bahwa yang paling teratas, yang paling tertinggi dalam hidup kita itu adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi itulah poin yang pertama yang saya bagikan. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu kita harus siap menderita. Itu terdapat dalam ayat yang ke-34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Di sini Yesus
berkata kepada kita dan memberi gambaran menjelaskan bahwa kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus mempertimbangkan, pikirkan baik-baik apa yang kita lakukan. Karena di sini kita harus siap menderita. Sama halnya kita sebagai anak muda atau mahasiswa yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, kita harus siap menderita apapun keadaannya, apapun yang kita hadapi, kita harus siap untuk melayani Tuhan. Jadi pada saat kita diperlakukan tidak adil dimanapun di tempat pekerjaan kita atau di tempat pelayanan kita, dimanapun kita ditempatkan, kita harus siap menderita karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Kemudian poin yang ketiga yaitu siap berkorban, terdapat dalam ayat 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di sini yaitu poin yang ketiga hampir sama dengan poin yang kedua, bahwa kita harus melepaskan segala sesuatu yang sangat kita harapkan dalam hidup kita. Nah, di sini tetapi untuk menjadi murid Kristus yang berkualitas, semua milik kita harus dilepaskan. Apakah teman-teman ketika mengikuti Tuhan, apakah teman-teman mau melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Pasti secara manusia, pasti kita tidak mau. Secara manusia kita tidak sanggup untuk melepaskan segala sesuatu yang kita miliki atau segala sesuatu yang paling kita inginkan, dambakan dalam hidup kita. Pasti bagi saya sulit sebagai manusia, tetapi kita balik lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau mengikuti Tuhan, pasti segala sesuatu kita akan lepaskan, segala sesuatu yang jahat. Jadi mulai hari ini marilah kita memiliki suatu persepsi yang benar tentang hal yang kita miliki. Misalkan kalau kita orang kaya, sanggupkah kita untuk melepaskan ketika kita mengikuti Tuhan? Kalau orang mengikuti Tuhan, pasti kita sanggup melepaskan segala sesuatu yang membuat hidup kita terlena, membuat hidup kita itu kurang percaya kepada Tuhan. Jadi poin-poin yang penting tadi itu kita harus belajar bersama. Itu poin yang pertama, bagaimana menjadi murid yang berkualitas. Itu yang pertama, mengasihi lebih dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, siap menderita. Yang ketiga yaitu siap berkorban. Jadi dalam ayat yang ketiga 4 sampai 35 di sini menuliskan bahwa garam yang tidak berkualitas tidak ada gunanya. Garam adalah gambaran kulit. Di sini kita mengetahui bahwa garam yang tidak berkualitas tidak ada gunanya. Artinya bahwa kita sebagai anak muda, ketika kita tidak berkualitas, pasti kita tidak akan berguna. Ketika kita tidak mengerjakan perintah Tuhan, pasti kita tidak berguna. Jadi marilah kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Marilah kita menjadi anak muda yang mau dipakai Tuhan, dan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.